Ya, ilmu kedokteran itu adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup khususnya manusia ya di sini ya. Suatu penyakit dapat dikatakan penyakit secara medis apabila memang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ilmu kedokteran adalah ilmu dari cabang biologi sebetulnya ya, yaitu dia mempelajari tentang anatomi, yaitu organ-organ apa namanya dan di mana. Ya. Kemudian yang kedua adalah fisiologi, yaitu fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian yang ketiga adalah patologi, ya. Apabila fungsi itu terjadi gangguan, maka terjadi penyakit atau kondisi yang salah, itu disebut patologi. Lalu ada ilmu namanya farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana apabila terjadi gangguan tersebut bisa dilakukan manipulasi dengan zat-zat tertentu yang bisa terkandung dalam obat atau selain obat. Ilmu kedokteran pada prinsipnya merupakan ilmu terapan yang digunakan kepada manusia. Tapi basic dari ilmu kedokteran ini adalah ilmu alam. Di dalamnya selama kita menempuh pendidikan, kita belajar tentang biologi, tentang kimia, biokimia, kemudian tentang fisika. Jadi ilmu-ilmu alam ini kita kombinasi dan kita terapkan dalam fungsi tubuh manusia, anatomi tubuh manusia, dan metabolisme tubuh manusia. Sehingga ilmu kedokteran merupakan ilmu terapan yang dasarnya adalah ilmu-ilmu alam tadi. Sehat dan sakit. Sehat itu adalah kondisi fisiologis, yaitu kondisi yang normal, baik secara anatomi maupun fungsi. Tapi kalau sakit, kita sebut sakit kalau memang terjadi gangguan secara anatomi atau secara bentuk atau gangguan secara fungsi. Jadi kondisi ini harus dibedakan, sehat dan sakit. Yang satu secara fisiologi normal, yang satu secara fisiologi ada gangguan. Suatu penyakit dapat dikatakan penyakit secara medis apabila memang dapat dibuktikan secara ilmiah. Meskipun penyakitnya itu hanya bersifat subjektif, yang kita sebut misalnya ada suatu penyakit namanya trigeminal neuralgia, yaitu sakit yang luar biasa pada wajah, tapi kalau dilihat wajahnya baik-baik saja. Tapi memang secara ilmiah atau secara penelitian dibuktikan memang ada penyakit seperti itu. Dan penyakit ini juga tipikal ya, arti tipikal di sini dia memiliki rasa sakit di area-area tertentu yang memang secara anatomi sesuai dengan penjalaran saraf-saraf tersebut. Meskipun si dokter tidak dapat membuktikan sakitnya itu memang sakit, tapi sakit yang dirasakan pasien bisa dideskripsikan sesuai dengan anatomi dan fungsi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi itulah penyakit yang dapat dibuktikan secara medis. Kalau menurut saya pasien adalah seorang mitra dari dokter yang datang untuk melakukan konsultasi atau apapun mengenai kesehatannya. Baik itu sudah sakit ataupun hanya berdiskusi untuk screening atau mencegah suatu penyakit. Itulah definisi pasien. Untuk mendiagnosis suatu penyakit, maka seorang dokter perlu bertemu pasien karena pasien akan menceritakan keluhan utamanya apa yang menyebabkan dia datang ke dokter. Kemudian keluhan utama ini akan digali lagi pertanyaan oleh seorang dokter untuk mengetahui riwayat penyakit dahulunya, riwayat obat-obatan yang dikonsumsi dan segala macam. Bahkan riwayat keluarga dan keturunan secara genetik juga harus diketahui. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan pasien itu. Apabila pemeriksaan fisik sudah dilakukan dan dirasa diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ronsen, MRI, CT scan, dan seperti itu ya. Nah, setelah itu dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut kemungkinan memiliki penyakit 1, 2, 3, 4. Baru kemungkinan. Ini yang kita sebut namanya diferensial diagnosa atau diagnosa banding. Setelah itu, akan dilakukan cross-check ulang, pemeriksaan ulang untuk membuang diagnosis yang kira-kira tidak relevan dengan keluhan pasien saat ini. Begitulah cara dokter membuat diagnosis atau menegakkan diagnosis. Seorang dokter bertujuan untuk memberikan solusi terbaik kepada pasiennya. Solusi di sini tidak hanya semata-mata dengan obat-obatan, tapi bisa dengan cara memberikan saran dan tips kepada pasien tersebut, atau bahkan bisa dilakukan fisioterapi, bisa dilakukan apapun, tidak selalu dengan obat. Karena obat merupakan salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Dan setiap dokter pasti ingin memberikan yang terbaik terhadap pasiennya agar masalah kesehatan atau kendala kesehatan dihadapinya, baik itu sudah sakit ataupun belum, dapat diatasi dengan benar. Nah, untuk ini, di sini kita harus kerjasama antara dokter dan pasien.
Maka saya selalu beranggapan dokter dan pasien adalah klien. Karena si dokter memberikan solusi, si klien atau si pasien melakukan saran dokter dan menghindari apa yang tidak diboleh dikerjakan dan melakukan apa yang diharuskan atau disarankan. Maka apabila ini sudah klop, insya Allah pasiennya sehat. Sekian pembahasan saya kali ini. Saya Dr. Zeki Yombana, spesialis saraf. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.